Ya, ini rasanya sering ketemu ya. Dari mana ini? Artis, Bu, emang. Bukan, Bu, bukan. Tenia merendah. Saya BJBS dulu, Bu, zaman kuliah. Iya, pantesan. Kalau saya kenalnya Tenia pertama kali waktu dia terpilih jadi Hilo Green Ambassador. Terus habis itu ketemu di Waste for Change karena dia kulap. Nah, habis itu dia mulai melesat, dia yang bikin KFC kampanye nggak pakai sedotan lagi. Itu Tenia. Karena Tenia aktif di dan dia mendirikan NGO namanya Diverse Clean Action. Tenia ini ya yang Diverse Clean Action ya. Aduh, apa kabar Tenia? Baik, Bu, sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah. Tenia sekarang di mana? Di mana, Jakarta? Di Jakarta, Bu. Nggak bisa kemana-mana. Kalau Bang Ipul dari mana ya? Saya lupa lagi. Halo, Bang Ipul. Halo, ada Om Yobel. Om Yobel. Oh, dari Bontang juga. Ya. Ini ada Nurhana juga kebetulan. Sip. Ya, salah satu duta peduli sampah kita tahun 2018. Dan sekarang di DLH, makanya dia harus dengerin sampai habis nih, kalau enggak gua citak pokoknya. Betul. Tarik ya. Semangat. Halo, salam kenal semua. Halo, Abed. Dari mana, Abed? Saya dari Medan. Cuman sekarang lagi aktif di bidang lingkungan sih. Gabung dengan Biodiversity Warriors Kehati Jakarta. Jadi posisi sekarang di Jakarta apa di Medan? Sekarang posisi di Riau. Wow. Kalau di Medan sih biasanya ikut gabung dengan teman-teman Biodiversity Warriors yang di Jakarta juga. Cuman kita buat event kadang di Medan, kegiatan bidang lingkungan juga sih, Bang. Mantap. Terus, udah mulai rame ya. Ada Sanifa Fatma Putri. Ini. Hai Sanifa. Sanifa dari GSSI. Selamat malam. Saya gabung, boleh, Bu? Boleh lah. Terima kasih. Ibu kamu ada di sini. Ini maksudnya anaknya Bu Ria? Apa? Anaknya Bu Tini. Oh, iya. Ya. Anaknya Bu Tini banyak. Siap. Terus yang udah disapa tapi belum memperkenalkan diri, Yobel. Halo, Bel. Halo, Ibu. Halo, kamu lagi luang, Bel? Nyempet-nyempetin, Bu. Nyelip sana sini. Halo, Bu Tini. Halo, teman-teman semua. Ya. Ayo kita absen, Jo. Provinsi mana saja yang sudah Ya, boleh biar sambil jalan mungkin yang bisa ditulis ya. Ya. Udah ada provinsi yang udah ada, saya tulis di chat, nanti diterusin aja. Oh, ada Bang Marlon. Eko Medan soal provinsi sih. Sumatera. Ade Renung belum ada ya? Bentar saya coba colek Pak Ade Renung. Ini Zoom-nya chatnya nggak bisa nggak bisa ganti baris ternyata. Maaf ya, ini emang suka pindah-pindah channel, jadi justru jarang di Zoom. Sumatera Utara udah, Sulawesi Utara sudah bergabung, terus tadi ada Jambi, Jawa Barat pastinya, terus Kaltim, ada lagi? Ada Pak Wawan.
Mewakili Jawa Timur, berarti Jawa Timur udah ada. Mungkin biar bisa langsung kita mulai aja, Bu Ria. Ya. Mungkin dimulai dengan perkenalan forum kita aja, Jul. Nanti baru Buria. Karena ternyata memang banyak yang baru, kan? Ya. Yang baru, saya ceritanya mungkin ini agak-agak kronologis. Jadi forum BIBS ini, BIBS itu singkatan dari Bergerak Indonesia Bebas Sampah. Ini diinisiasi sama IATL, terus sama Generation Foundation, sama YPBB juga, seingat saya. Silakan koreksi kalau saya salah, karena sebenarnya saya sendiri ngikutin pembangunan forum ini tuh nggak benar-benar dari penginisiasi. Gitu. Saya mulai terlibat di Jambore pertama di Solo, karena tiap tahun si BIBS ini bikin Jambore pertama di Solo. Saya ikutan. Terus waktu itu ketemu banyak teman-teman yang ada di sini. Terus habis itu Jambore kedua itu di Banda Aceh. Kebetulan saya jadi tuan rumah. Nah, Jambore ketiga tapi saya nggak ikutan. Nah, di tiap-tiap Jambore itu ada FGD. Dan salah satu hal yang selalu berulang di tiap FGD-nya itu adalah kebutuhan dari teman-teman untuk adanya komunikasi satu sama lain. Karena banyak provinsi yang termasuk saya sendiri ngerasain ini di Aceh, begitu saya pindah ke Aceh, itu kurang dapat informasi apa sih yang sebenarnya diarahkan oleh pemerintah pusat untuk dilakukan sama pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah gitu. Padahal sebenarnya yang peduli banyak, tapi jadinya berinisiatif masing-masing, which is nggak apa-apa, bagus. Tapi menurut saya sih lebih bagus lagi kalau kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, arahan yang ada dari pusat, sehingga kita bisa lebih sinergis gitu satu sama lain. Nah, ini yang ingin coba kita terapkan. Jadi waktu Jambore terakhir di Bali, akhirnya kita bentuk si forum komunikasi BIBS ini. Forumnya betul-betul inklusif, jadi waktu di pembentukan forum ini ketika Jambore, kita nitip banget ke teman-teman, kita pilih semuanya teman-teman itu bisa mengajukan diri dan kita tetapkan sebagai perwakilan provinsinya. Tugasnya itu dia balik ke provinsinya, nanti dia ngecek sudah ada atau belum forum yang serupa, forum komunikasi yang serupa. Karena kita nggak pengen bikin forum untuk bersaing sama forum lain yang udah ada, gitu. Pastinya kita tahu kalau saya akan sering-sering matiin kamera karena kalau kira-kira ada yang lagi lewat di belakang yang harusnya pakai jilbab atau nggak pakai jilbab, saya matiin dulu. Nah, apa tadi? Ya, jadi ya ini benar-benar inklusif karena ya kita tahu lah pengelolaan sampah itu banyak banget mazhabnya. Nah, kita pengen forum ini tuh sebenarnya jadi forum informasi, jadi melting pot semua mazhab. Kita harapkan bersedia untuk minimal saling berinformasi, saling bersilaturahmi, dan karena kita semua punya tujuan yang sama sih saya rasa, gitu. Dan untuk itu sebenarnya ketika berjalan teman-teman masih banyak yang bingung nih di daerah, gitu, merasa kita punya kekuatan sebesar apa karena kita tuh grassroots banget. Gitu. Walaupun ada beberapa yang dari dinas seperti Pak Direndung yang juga jadi Dewan Relawan Nasional, terus kayak tadi teman-teman di Jambi yang ternyata juga sudah berjejaring sama dinas, mungkin jadi pengen tahu sejauh apa sih mereka bisa mengeksplor dan memanfaatkan jaringannya sama dinas gitu. Nah, karena kita melihat adanya kebutuhan ini dan juga Bu Tini sebagai Deren yang masih berdomisili di Bandung, ngelihat kalau Bandung bisa jadi salah satu contoh yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman, kita mengundang Bu Ria untuk sharing tentang forum BJBS ini. Itu sih kira-kira pengantarnya. Bu Ria masih di mute, tapi kayaknya sudah mulai komat kamit. Ya. Ya. Ya, jadi sekarang saya nih yang harus share ya. Ya, silakan. Selamat malam semuanya teman-teman. Malam. Terima kasih nih Zul, Bu Tini,
Saya diminta untuk share malam ini. Senang sekali bisa ketemu dengan saudara-saudara dari seluruh penjuru Indonesia ya. Ini kelihatannya anak-anak muda semua ya, Bu Tini. Anak-anak muda yang Saya juga semangat muda. ya. Bu Tini mah paling muda. Emang. Iya. Saya punya cerita sedikit. Walaupun sebetulnya BJBS ini Forum Bandung Juara Bebas Sampah ini juga kan diinisiasi oleh beberapa katakanlah beberapa lembaga ya. Salah satunya adalah IATL dan juga YPBB. Kemudian di sana juga ada Bu Tini, GSSI ya Bu Tini. Yap. Dan beberapa katakanlah beberapa individu seperti saya. Saya dulu mewakili individu sebetulnya, bukan mewakili IATL. Nah, Forum Bandung Juara Bebas Sampah ini dibentuk tahun 2014 ya, Bu Tini ya. Dan kenapa waktu itu kita mulai bergerak? Karena kita melihat ada peluang bagus nih. Waktu itu Ridwan Kamil masuk menjadi wali kota. Dan kami sebetulnya sebelum Ridwan Kamil menjadi wali kota, sebetulnya kami sudah bergerak, tapi masing-masing. Dan kemudian kita merasa bahwa ada kebutuhan kita untuk semakin untuk mulai menguatkan sinergisitas antar para penggerak, para pelaku-pelaku atau pegiat pengelolaan sampah di Kota Bandung agar bisa bersinergi sehingga bisa mendorong, punya power untuk mendorong perubahan yang lebih berarti gitu. Karena kami merasa atau melihat bahwa tanpa ada kebersamaan pengelolaan sampah di Kota Bandung ini bertahun-tahun, bahkan kalau saya boleh bilang sejak saya di bangku kuliah sampai 25 tahun berkiprah di dunia persampahan, rasanya Bandung ini tidak memiliki perubahan yang signifikan gitu ya. Jadi perubahan dalam sistem pengolahan sampah di Kota Bandung itu nggak terlihat, nggak terasa. Bahkan kalau saya menempatkan diri sebagai warga Kota Bandung pun melihat bahwa kok Bandung pengelolaan sampahnya gitu-gitu aja ya gitu. Bahkan tidak ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi bahkan cenderung menurun gitu ya. Ya, terutama kita prihatin sekali ketika 2004 itu Bandung udah punya sebuah momentum yang luar biasa dengan longsornya Lewi Gajah. Harapan saya sebagai pengamat pengolahan sampah, praktisi juga pengolahan sampah, inginnya tuh 2004 itu menjadi momentum yang bisa 2005, mendorong. Kenapa? 2005. Oh ya, 2005. Nah, yang bisa mendorong gitu. Namun nampaknya tidak berefek ya, tidak berdampak yang kuat. Jadi 2005 sampai 2014 itu sebuah penantian yang menurut saya sebagai pengamat cukup terlalu panjang gitu ya. Dan karena tidak ada wali kota yang membuka diri pada komunitas gitu loh. Jadi waktu itu makanya ketika Ridwan Kamil naik jadi wali kota, kami ini memberanikan diri untuk nembus ke level wali kota langsung gitu ya waktu itu ya Bu Tini ya. Bahkan BJBS itu diresmikan oleh beliau sebelum beliau dilantik ya Bu Tini ya. Ya, betul. Nah, jadi di sanalah sebetulnya awal mulanya Forum Bandung Juara Bebas Sampah bisa berkiprah untuk mendorong perubahan dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung. Nah, forum ini akhirnya dibentuklah organisasinya dan kita punya sebuah struktur gitu ya. Saya akan lihatkan ya sebentar ya, saya share ya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Teh. Ya. Nah, ini saya perlihatkan dulu sebentar. Ini beberapa kegiatan forum ya, Forum Bandung Juara Bebas Sampah ini
kegiatannya sejak 2005 itu banyak sekali, karena forum ini memang merupakan forum lintas stakeholder gitu ya. Jadi kita mengatakan lintas tembok lah ya istilahnya, karena di sini ada pemerintah, ada masyarakat, kemudian ada masyarakatnya itu ada yang praktisi, ada akademisi, kemudian ada juga pengusaha pengelolaan sampah, baik pengadaan peralatan maupun pengusaha pengolahan, jasa pengolahan, seperti itu. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh forum, karena forum itu mengadakan kegiatan bulanan, diskusi bulanan. Dan waktu itu kita sangat aktif, sangat intensif mengadakan berbagai diskusi, mulai dari diskusi bagaimana masyarakat bisa berbuat sesuatu yang sederhana di lingkungan masing-masing, sampai pada diskusi tentang pembiayaan. Artian dari yang sederhana sampai yang betul-betul memerlukan pemikiran yang cukup jelimet gitu ya. Nah, ini juga beberapa kegiatan-kegiatan yang pengen saya lihatkan dulu ya. Dan dari mulai kegiatan-kegiatan yang formal sampai kegiatan-kegiatan yang informal dengan masyarakat, ini partisipannya yang ikut aktif. Jadi bukan forumnya yang menyelenggarakan, tapi ini adalah kegiatan-kegiatan para partisipan BJBS. Nah, kemudian sampai waktu itu beberapa partisipan BJBS juga sempat tahun 2018 mengadakan International Zero Waste Cities Conference, karena kita mendorong satu misi kita dalam BJBS ini mendorong pengelolaan sampah itu berbasis zero waste. Jadi nanti saya ceritakan ya lebih dalam lagi. Nah, jadi BJBS itu bisa dikatakan sebagai forum pelaku persampahan dan wadah kolaborasi dan komunikasi lintas tembok yang mendukung perubahan sistem pengolahan sampah di Kota Bandung. Jadi ini forum inilah yang visinya memang ingin Bandung ini menjadi juara dalam pengelolaan sampahnya. Nah, ini kalau kita gambarkan bahwa gimana sih lintas tembok ini? Nah, yang di kiri ini adalah gambar atau mengilustrasikan berbagai stakeholder. Ya, mulai dari swasta, birokrat, konsultan, sponsor, individu, dosen, peneliti, LSM, dan lain-lain. Ini semua ada di dalam forum kami, Forum Bandung Juara Bebas Sampah, dan ini semua, kenapa kita katakan lintas tembok? Karena ketika setiap partisipan ini masuk di dalam forum, ikut berdiskusi, ikut ngobrol, ikut nimbrung, dia harus melepaskan dulu temboknya, artian dia harus melepaskan dulu bajunya sebagai apa gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari birokrat atau dari ASN, dari DLHK misalnya ingin masuk ke dalam forum ini, ya dia harus melepaskan bajunya sebagai ASN gitu. Nah, jadi itu konsep kita untuk membangun agar forum ini terus menjadi forum yang cair seperti itu ya. Kemudian ini kita mengilustrasikan bagaimana BJBS punya visi. Jadi ada visi sistem pengolahan sampah Kota Bandung ini ingin menuju konsep yang sirkular, dan bagaimana konsep ini tercapai dengan sinergi yang kuat antara stakeholder pengolahan sampah. Nah, ini gambaran secara umum ya, bahwa visi BJBS itu adalah zero waste, desentralisasi. Nah, poin yang ketiga berbasis komunitas, ini sebetulnya sedang kita godok lagi nih, karena setelah beberapa tahun ini kita bekerja untuk di Bandung, kita melihat bahwa berbasis komunitas ini sudah tidak relevan lagi. Jadi kami sedang menggodok poin yang ketiga ini. Ini adalah struktur. Punten, suara saya masih kedengeran? Halo? Masih Bu. Oh ya. Aman. Oke, aman ya. Soalnya ada lagu-lagu ya masuk ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Nah, ini struktur forum BJBS. Strukturnya seperti ini, kita
sebetulnya ada tim inti. Tim inti ini adalah mereka yang betul-betul menjadi penggerak dari forum ini, dan dari tim inti ini diambil 3 orang koordinator dan ada sekretariat. Kemudian forum itu sendiri terdiri atas berbagai macam partisipan yang tadi sudah gambarkan, dan partisipan itu mengkelompokkan masing-masing dirinya sesuai dengan minatnya, sesuai dengan fokus perhatiannya. Jadi kita sebut di sini ada working group. Jadi seperti beberapa tahun di awal BJBS ini berdiri, kita punya kurang lebih ada 5 working group, dan salah satunya adalah working group mengenai peran serta masyarakat, dan kemudian ada juga working group mengenai biodigester, karena waktu itu Ridwan Kamil mengadakan gerakan 1000 biodigester. Nah, ini kita ngadain working group yang anggotanya adalah partisipan BJBS yang punya keahlian di biodigester, punya pengalaman di lapangan tentang biodigester, dan bisa memberikan urut rembuknya di grup tersebut, dan kita sering memberikan masukan ke DLHK bagaimana program biodigester yang digadang-gadangkan oleh Ridwan Kamil itu bisa sukses. Tapi kalau boleh cerita sedikit lebih dalam di situ ya, tidak selalu kita sukses, banyak juga beberapa kegiatan-kegiatan yang didorong di Kota Bandung ini juga mengalami beberapa kendala. Nanti mungkin bisa kita diskusi selanjutnya ya. Nah, jadi working group, nah ini antara lain lebih jelas lagi nih beberapa working group yang ada di BJBS ya. Jadi ada working group mengenai biodigester, kemudian ada juga tentang waste to energy, ada juga tentang pengurangan plastik, ada juga pengelolaan sungai, pengolahan organik, dan juga ada working group pengembangan master plan. Jadi ini yang paling perannya itu tidak seperti terlihat, bukan action, tapi lebih pada riset dan bagaimana master plan pengelolaan sampah Kota Bandung bisa terbentuk dan betul-betul sangat dinamis, dan sampai saat ini juga master plan ini masih terus berkembang, dan karena banyak perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan terutama terkait dengan perubahan kebijakan juga di level nasional. Jadi banyak sekali working group di di forum kita, dan ini saya menggambarkan beberapa contoh kolaborasi antar partisipan yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa partisipan di Forum Bandung Juara Bebas Sampah. Jadi dari mulai 1 juta biopori dulu tuh pertama kali 1 juta biopori juga banyaknya teman-teman dari Forum Bandung Juara Bebas Sampah berpartisipasi, kemudian 1000 biodigester, dan sebelumnya gerakan pungut sampah. Ini juga gerakan pungut sampah juga dari beberapa teman-teman di forum kami, dan kemudian kami mengembangkan beberapa partisipan mengembangkan kawasan bebas sampah yang sampai saat ini alhamdulillah sudah diadopt dan menjadi program pemerintah. Waktu itu program komunitas, nah sekarang sudah diadopt menjadi program pemerintah. Dan sekarang di Bandung ini ada sebuah kegiatan yang namanya adalah kegiatan Kang Pisman. Ini juga kegiatan yang diinisiasi oleh para pegiat di forum kami, dan alhamdulillah sekarang ini sudah diadopt dan bahkan menjadi program unggulan wali kota kita, Mang Odet. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya share sedikit tentang BJBS. Saya lebih senang banyak diskusi ya, Zul, Butini. Mangga, itu dulu mungkin yang bisa saya ceritakan dulu. Nanti silahkan mau pertanyaannya kemana, akan mungkin lebih enak kalau kita saling cerita saja ya, Butini ya. Siap. Enggak, Zul. Ya. Siap. Ini udah mulai rame, udah 31 partisipannya. Silakan kalau ada yang mau nanya bisa tulis di chat, nanti akan kita sampaikan, kita mantau terus nih moderatornya. Dan kalaupun bukan mau nanya, kita pengen ngabsen juga dari provinsi mana aja yang udah ada di sini. Nah, kalau yang di chat, ini udah ada dari Pade Renung. Itu mau nanya terkait support pembiayaan operasional Forum BJBS, itu asalnya dari mana? Apakah dari daerah gitu? Satu-satu ya, pertanyaannya dijawab ya. Ya, sorry. Ya. Oke, Pade Renung, apa kabar?
Apa kabar Pak Derenung? Baik, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Sehat-sehat, Bu, ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat, Bu. Sehat. Bagaimana Malang Pak? Malang? Ya, COVID-nya bagaimana? Malang juga kena ini, Bu. Apa ini? Daerah merah, Bu, semua. Jadi Malang Raya. Oh. Ya, kan Malang bersatu, Bu. Jadi satu merah semua. Semua jadi merah. Satu. Iya, Bu. Satu jiwa ya harus gitu, Bu. Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Saya ikut-ikutan ini, Bu. Oh, harus dong Pak Derenung sebagai Dewan Relawan Nasional ya. Dewan ikut-ikutan saya juga. Dan tahu, Pak. Ikut-ikutan dengan anak muda ya Pak Derenung ya. Iya, biar awet muda lah. Iyalah Pak. Oke Pak, wah ini Pak Derenung nanya tentang apa tadi biaya operasional forum ya? Operasional. Ya. Kalau selama ini Pak, Forum Bandung Juara Bebas Sampah ini biaya operasionalnya itu kan dibutuhkan untuk katakanlah menghimpun partisipan, kemudian mengadakan diskusi seperti itu. Jadi perlu ada untuk kesekretariatan gitu ya. Perlu untuk ada pertemuan tim inti, karena kita sering diskusi dulu tim inti, baru kita mengadakan kegiatan-kegiatan. Nah, ini kami selama ini banyak disupport oleh partisipan yang peduli dan katakanlah kebanyakan sebetulnya disupport oleh partisipan yang punya aktivitas, misalnya gini Pak, buat ini nih GSSI punya kegiatan yang disupport dari dana dari luar misalnya seperti itu ya. Nah, GSSI memberikan dukungan ke BJBS, yuk BJBS ngadain diskusi, GSSI dan yang di host gitu. Kemudian misalnya juga YPBB punya kegiatan di luar, dia punya dana sedikit dan kemudian sharing untuk BJBS gitu Pak. Jadi partisipannya yang sharing. Lebih dari luar ya pembiayaan. Nah, ini maksud saya gini, Bu. Ya, saya kan dari pemerintah daerah. Kebetulan ini kan kayak Jakstrada, ini kan kita sudah buat, Bu, ada pengurangan, ada penanganan. Lah, ini yang terkait pengurangan khususnya. Pengurangan ini kan ada bank sampah, ada TPS 3R. Tapi ada satu lagi yang ini, Bu. Bagaimana publikasi, maksudnya publikasi bahwa pemberdayaan masyarakat. Lah, mungkin ini ada nggak pengalaman Ibu? Jadi misalkan dari Bandung Juara Bebas Sampah ini bisa nggak, misalkan dengan investasi segini, dengan ada pemberdayaan segini, ini mampu mengurangi sampah segini lah ini loh Bu. Ini yang lagi kami cari patron, sehingga nanti kami bisa bergaining dengan anggaran kami, dengan anggaran pemerintah daerah. Ini loh, kalau saya mau turun, karena kan Jakstrada kan sudah ada. Nah, kita bisa bergaining dengan Dewan. Dengan ini loh, saya mau menurunkan sampah Kabupaten Malang dengan ini. Ini ada bank sampah segini, ada TPS 3R segini, ada pemulung segini. Lah, saya ingin mengenaikan, berarti saya butuh investasi untuk pemberdayaan. Jadi ada publikasi, ada dari lingkungan hidup. Lah itu kan bagian, ya mungkin nanti ada. Nah, Mas, ini yang lagi kami cari sebenarnya, patron ini Bu yang lagi. Terima kasih Bu. Oke Pak, saya sedikit banyak sebetulnya tahu bagaimana penganggaran yang ada di pemerintah juga Pak Renung. Jadi sebetulnya BJBS ini dengan adanya gerakan-gerakan dari para partisipannya, akhirnya BJBS ini menjadi partner bagi DLHK. Jadi DLHK itu sekarang selalu menempatkan beberapa partisipan BJBS ini menjadi katakanlah tim, ada yang jadi tim kajian, ada yang jadi tim penggerak di lapangan, ada yang jadi tim campaigns gitu Pak. Jadi memang karena kita banyak partisipannya tuh sangat bervariasi, beragam, ada yang fokusnya ke campaigns gitu ya, itu mereka jalankan itu dengan DLHK gitu. Nah ini yang saya tahu Pak, untuk katakanlah tadi informasi, campaign, edukasi seperti itu ya, itu memang saya melihat ya Pak, ketika dulu di awal 2014 ya, DLHK itu belum jadi dinas, masih badan.
sehingga biayanya atau dana anggaran dari pemerintah itu sedikit, dan saya tahu banget itu mereka hanya mengalokasikan dana untuk kegiatan di masyarakat itu 1M, Pak. Masa Bandung cuma 1M gitu ya. Dan itu sangat mereka sangat kebingungan gimana cara menghabisin 1M pun nggak kebingungan gitu, Pak. Tapi dengan adanya teman-teman BJBS, kita mensupport DLHK dan akhirnya dana ini bisa termanfaatkan, dan akhirnya salah satu yang betul-betul bermakna dari dulu hingga sekarang masih jalan itu adalah kawasan bebas sampah itu, Pak. Jadi kita pemberdayaan masyarakat dengan membangun RW-RW menjadi kawasan-kawasan bebas sampah itu. Nah, ini yang sekarang ini dananya semakin besar. Dimulai ketika badan BPLH menjadi DLHK itu, Pak. Gitu. Jadi DLHK mulai banyak nih dana operasionalnya. Bahkan sekarang udah banyak, Pak. Udah besar, Pak. Nah, karena persampahan masuk DLHK. Iya. Sekarang sih cukup besar. Dan saya lihat memang cukup leluasa, tetapi memang masih terbatas karena Bandung kan kalau dihitung kelurahan ada 150 kelurahan, belum bisa menyentuh semua kelurahan, Pak. Jadi Bandung pun sekarang polanya masih memilih gitu, mana kecamatan kelurahan skala prioritas, mana kelurahan yang siap, mana kelurahan yang support dari sisi kelurahannya, lurahnya support, masyarakat penggeraknya ada, nah itu yang disupport sama DLHK gitu loh, Pak. Gitu. Iya, Bu. Ya, jadi kalau sekarang Pak Renung di Bandung ini yang namanya kegiatan pemberdayaan masyarakat itu dikaitkan sama program kawasan bebas sampah itu, Pak. Nah, program kawasan bebas sampah itu sekarang sudah bukan lagi jadi program pemberdayaan masyarakat, tetapi lebih pada program perubahan perubahan sistem, Pak. Dari sistem yang tadinya sentralisasi, semua kumpul angkut buang, kemudian dibawa ke TPA. Dan sekarang bagaimana menjadi desentralisasi di RW-RW, di rumah sudah mulai milah, kemudian di RW diolah, yang sisa pengolahan atau katakanlah yang tidak berhasil diolah dibawa ke kawasan. Jadi ada yang dibawa ke kelurahan, di kelurahan ada yang TPS 3R-nya, dan ada kalau nggak sanggup lagi baru dibawa oleh PD Kebersihan ke tempat pengolahan sampah yang dikembangkan atau dibangun, dioperasikan oleh PD Kebersihan atau DLHK, Pak. Gitu sih, Pak. Ya, Bu. Gitu. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Jul. Ya, sama-sama. Terus ini udah masuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, 3, dan 4. Nah, nomor 2 itu dari Tenia. Di teksnya sih ditanyanya kenapa tadi dipertimbangkan yang berbasis komunitas. Oh, oke. Mungkin Tenia kalau online mungkin kalau ada mau dilengkapi silakan. Oh iya, tadi Ibu sempat mention di di presentasinya kan ada 3 pilar itu, terus dibilang bahwa sekarang lagi dipertimbangkan bahwa tidak relevan lagi berdasarkan komunitas. Jadi penasaran aja maksudnya kenapa gitu. Oke. Ini yang cukup harus hati-hati juga ya terkait dengan istilah berbasis komunitas. Jadi kami forum, terutama tim inti, sedang memikirkan bagaimana merubah visi berbasis komunitas ini menjadi sesuatu yang tidak menghilangkan peran komunitas, tetapi juga tidak membuat pemerintah itu menyerahkan 100% urusan persampahan itu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi karena kami menyadari banget bahwa pemberdayaan masyarakat ini membutuhkan peran tokoh. Jadi ketika ketokohannya itu nggak ada, maka dia akan mati. Dan kami berpikir bagaimana bagaimana bisa sustain, itu mau nggak mau yang namanya pengelolaan sampah itu harus berbasis sistem, dan sistem ini ada yang mengoperasikannya, gitu ya. Nah ini ketika masyarakat yang mengoperasikannya pun, dia harus ada pembiayaannya, gitu Pak Renung. Jadi mungkin Pak Renung nanti bisa kasih ini ke kita juga ya, bisa kita sharing-sharing juga. Jadi kami memang lagi melihat ini kayaknya nggak cocok nih kalau kita sebut sebagai visi berbasis komunitas, karena ada tanda kutip gitu di sana tuh kayak menyerahkan semuanya ke masyarakat, dan sampai ke bahkan masyarakat hanya dibikinkan TPS 3R terus kemudian suruh mengoperasikannya sendiri tanpa ada pembiayaan di awal seperti itu, Pak. Jadi kami khawatir sekali itu menjadi bumerang juga gitu, kalimat berbasis masyarakat itu gitu Tenia, bisa difahami ya? Ya Bu, terima kasih Bu.
Nah, yang ketiga itu dari Suci dari Jambi sama dari Sasa. Ini kayaknya orang komunitas banget nih. Jadi memang pertanyaannya itu kan biasanya komunitas tuh punya gengsi masing-masing. Ya. Itu gimana mendorongnya supaya semuanya tujuannya sama, bisa akur. Sasa juga tadi nambahin gimana biar solid gitu. Oke. Sama saja kok di Bandung tuh bahkan ego komunitasnya jauh lebih kental. Tapi yang penting tuh sebetulnya di forum ini ada penggeraknya. Jadi ini peran tim inti sebetulnya sangat penting. Jadi ketika tim intinya juga ego gitu ya, ketika koordinatornya juga egonya sendiri ya punya ego yang cukup kental gitu, maka partisipannya pada mundur, pada hilang gitu nantinya pasti gitu. Nah, ya Bu Tini mungkin nanti bisa nambahin ya. Kalau yang saya rasakan selama 2014 sampai sekarang, kita memang turun naik. Kita turun naik ketika yang saya rasakan turun itu ketika para pegiat utamanya, tim inti dan koordinator ini juga terlalu sibuk dengan berbagai macam tugas-tugasnya masing-masing sehingga lupa untuk istilahnya menyapa para partisipan gitu ya. Dan ini sebetulnya masih juga peran ketokohan ini juga masih kental juga nih di dalam forum nih gitu. Jadi dari saya melihat di sini forum BJBS juga bukan forum yang sudah cukup berhasil dengan sangat sempurna, tidak gitu ya. Karena kami juga masih terus memperbaiki. Tapi satu yang kita pegang di antara koordinator dengan tim inti ini yang betul-betul kita jaga kebersamaannya gitu. Nah, kalau yang saya rasakan kebersamaan ini terjadi karena kita melepaskan ego kita masing-masing. Artian melepaskan kita nggak punya tujuan sendiri, tapi kita punya tujuan bersama gitu. Nah ini yang sebetulnya yang saya pikir bisa menjadi bertahan ya Bu Tini ya, tim intinya gitu. Bahkan tim intinya yang satu sibuk, yang satu bisa berkiprah gitu. Itu juga memang sangat dinamis gitu. Di tim inti juga ada 8 orang sekarang, tapi yang aktif bisa dikatakan aktifnya cuma 50%. Tapi yang tidak aktif itu juga muncul, tapi mereka bilang, oke, saya nanti kalau ada kajian-kajian saya bantu. Oke, nanti kalau ada forum diskusi saya masuk gitu. Jadi perannya terus-terusan kita mainkan lah gitu. Oke, Bu Tini mungkin bisa nambahin, Bu. Silakan Bu Tini. Ya, oke. Kalau menurut saya betul tadi kata Teria bahwa koordinator dan tim inti ini memang menjadi motor penggerak utama, ya. Ya memang naik turunnya itu karena mungkin memang koordinator dan tim intinya kadang turun juga, kadang naik juga. Tetapi alhamdulillah ingat bahwa koordinator itu tidak satu kita gitu ya. Di BJBS itu koordinatornya tidak 1 orang, tetapi 3 orang ya gitu. Jadi ada Bu Ria, ada saya dan Pak David. Dan itu tuh dari 3 komunitas yang berbeda. Sehingga jika satu lemah, yang 2 menguatkan gitu ya. Jadi saling menguatkan di situ. Sehingga kalau satu itu agak sulit, tetapi kalau misalnya koordinatornya 3 memang susah. Memang agak susah gitu ya untuk mencapai kata mufakat, perlu ngobrol dan lain sebagainya, tapi itu adalah kekuatan yang menurut saya cukup signifikan untuk bisa kita terus menyala semangatnya karena ya tadi saling ini. Kemudian tadi lapisan koordinator, kemudian ada di temannya koordinator ada tim inti, dan tim inti itu adalah dari berbagai stakeholder yang berbeda juga. Nah, itu juga bisa jadi kekuatan sih sebetulnya ya, gitu. Dan itu akhirnya ke anggota juga jadi berimbas sih menurut saya. Ya. Gitu mungkin. Saya jadi gemes sih kalau buat saya pribadi nama organisasinya Bu Ria tuh menurut saya kunci banget untuk merangkum semua tadi gerakan senyum selalu ikhlas. Jadi seberat Bu Ria, Bu Tini kali. Iya Bu Tini, gerakan senyum selalu ikhlas. Jadi emang benar-benar harus
koordinatornya harus jaga mental, jaga jaga kepercayaan kalau ini tuh semuanya harus positif. Jadi kalau misalnya ada yang negatif diredam gitu dan selalu senyum. Iya, iya. Dan memang kayak Pade Renung kali ini, Pade Renung. Jadi di Malang juga pasti ada cerita banyak ya kalau dengan komunitas ya. Jadi memang kayak kita tuh nggak bisa istilahnya kita tuh nggak bisa maunya sendiri gitu ya, maunya muncul sendiri gitu. Tetap kita tuh harus mengangkat mereka yang sudah punya peran gitu ya. Kayak saya tuh punya pengalaman di membangun kawasan bebas sampah nih dengan Bu Tini juga ya, Bu Tini. Ini tuh banyak sekali grassroots tuh yang bergerak gitu dan itu kita tuh harus mau ngajak mereka dan kita harus mau ngangkat mereka. Nah, ini yang kalau menurut saya peran di antara kita ini yang cukup berarti tuh seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman yang di grassroots itu merasa diakui partisipasinya untuk Kota Bandung gitu. Ini yang dan mereka juga pemikiran-pemikiran mereka tuh tersampaikan ke DLHK gitu ya. Kalau mereka punya permasalahan apa, nggak berani langsung ke DLHK, mereka datang ke forum, mereka menyampaikan ke saya atau ke Betini atau kepada David gitu atau ke tim inti yang lain. Lalu kita bahas dan kalau memang ini strategis untuk disampaikan ke DLHK, kita datang ke DLHK gitu. Kita datang ke DLHK dan kita bilang di masyarakat tuh gini loh kondisinya. Gimana kalau ada perubahan-perubahan gitu. Jadi memang mediator Bu ya. Iya, mediator. Ya, betul, Pak. Oke. Selanjutnya tadi ini kayaknya juga cukup nyambung pertanyaan dari Mas Wahyu. Boleh langsung disampaikan. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, Bu Ria, Pak Renung, dan Bu Tini. Saya Wahyu Pak dari Jambi. Oh ya. Jadi rekannya si Pak Santoso ini ya. Ya rekannya anaknya Pak Santoso tadi Pak. Nah jadi begini Pak, Bu Ria. Jadi kan saya ingin sedikit bertanya tentang pengalaman di BJBS ya. Jadi kalau di Jambi ini itu sepengetahuan saya penggerak itu jujur mungkin ya banyak kalau yang semangat berkampanye itu dari yang mahasiswa itu. Karena apa? Karena ya mereka mungkin pertama punya banyak waktu luang dan kemudian juga itu merupakan sesuatu hal yang bisa dianggap keren bagi mereka gitu kan. Nah tapi kita kan tahu sendiri kalau misalnya kita menggerakkan kayak mahasiswa atau anak-anak SMA itu rata-rata semangatnya itu emang cepat kali hilang gitu. Nah kalau di BJBS sendiri itu tuh penggeraknya itu apakah dulu Ibu sewaktu membangunnya itu dari mahasiswa kah atau emang sudah merangkul NGO ataupun ya kayak gitulah misalnya. Soalnya kalau di Jambi ini itu isu sampah sebenarnya tertutupi dengan isu-isu yang lebih tinggi. Misalnya di Jambi ini kan Sumatera nih, Sumatera itu kawasan bisa dibilang tuh yang kawasan hutannya tinggi. Jadi untuk lingkungan rata-rata pemerintah lebih mengarahkan ke kawasan hutan. Seperti itu, misalnya di provinsi, apalagi di Jambi, kalau NGO yang mengarah ke situ sangat kuat gitu kan. Jadi advokasi mereka di level kebijakan itu cepat. Nah, tapi kalau soal isu persampahan itu agak kurang. Nah, jadi gimana sih kira-kira menurut Ibu dari pengalaman BJBS itu untuk mengangkat isu sampah ini bisa dibilang itu nggak kalah penting sebenarnya. Soalnya rata-rata menurut saya itu isu sampah di Jambi ini kebanyakan cuma untuk hype aja gitu. Untuk modal ya mungkin modal kampanye atau apalah gitu. Nah, kira-kira menurut Ibu dari pengalaman BJBS yang bisa dibilang sewaktu Kang Ridwan Kamil naik itu lumayan cukup berhasil tuh gimana? Oke. Saya ingin sedikit klarifikasi dulu ya bahwa BJBS tidak menyelenggarakan kegiatan sendiri ya. Jadi BJBS itu tidak punya kegiatan sendiri atas nama forum, tetapi yang punya kegiatan itu adalah partisipannya ya. Jadi ketika ada sebuah kegiatan, misalnya campaign gitu ya tentang pengolahan tentang diet kantong plastik misalnya gitu. Nah itu kita yang ngadain itu adalah partisipannya. Nah forum memfasilitasinya dalam hal apa? Dalam hal misalnya
menginformasikan. Jadi flyer-flyernya kita bantu disebarkan di forum gitu ya. Nah itu jadi pegiatnya adalah partisipannya sendiri gitu ya. Nah kemudian kalau ingin boleh saya cerita sedikit di Kota Bandung ini memang termasuk kota yang luar biasa dari sisi NGO-nya. Jadi katanya kalau dikumpulin ya NGO Kota Bandung untuk lingkungan itu katakanlah yang belakangnya ada nama hijau atau ada green gitu ya, itu tuh lebih dari 100 loh. Jadi sebetulnya itulah modal sosial yang dimiliki Kota Bandung gitu. Dan kepedulian masyarakat Kota Bandung terhadap lingkungan itu memang kalau menurut saya mengamati di beberapa kota lain memang sangat tinggi gitu. Jadi kalau saya datang ke masyarakat di level bawah, menengah ke bawah, itu juga sangat aware, banyak yang aware. Jadi kalau dibilang persen, ya sebetulnya katakanlah banyak lah ya gitu kalau kita lihat persennya. Dan kalau kita masuk juga ke level ekonomi ke atas, ternyata juga ada gitu. Memang belum banyak, tapi ada. Jadi memang bervariasi itu di Kota Bandung ini antara kepedulian masyarakat yang di level bawah sampai level atas tuh gitu. Jadi kayak semacam penyebarannya tuh merata kalau dari sisi kepedulian. Nah kalau tadi dikaitkan dengan bahwa gimana sih caranya mendorong agar isu pengelolaan sampah itu jadi isu yang terus-terusan bisa didorong dan menarik di setiap saat gitu ya. Nah kalau pengalaman kami dan saya mengamati ya bahwa kita memang harus selalu mencari kayak semacam isu mengangkat isu gitu. Jadi contoh ya, waktu di awal Ridwan Kamil itu kita sebetulnya bukan ke pesampahan dulu, tapi waktu itu kan isunya adalah banjir kan. Di Bandung itu kan istilahnya itu banjir cilencang. Jadi banjir kalau hujan lama, nyusutnya tuh lama, meresapnya lama gitu. Nah, makanya Ridwan Kamil mencari tahu dan akhirnya dia pengen program biopori gitu kan. Nah, itu kita angkat juga sebagai program yang terkait dengan sampah gitu. Akhirnya masuk tuh dan akhirnya biopori booming kan. Tapi boomingnya itu kalau menurut saya ini karena memang kolaborasi antara komunitas dengan pemerintah gitu. Nah, karena dana banyaknya waktu itu di pemerintah, komunitas banyak relawannya gitu. Jadi penggerak ke masyarakatnya itu komunitas. Gitu. Waktu itu saya ingat banget program 1 juta biopori itu luar biasa deh. Dan kemudian kalau tadi isu ya, bagaimana mengangkat isu. Nah sekarang aja sejak biopori, kemudian ada lagi biodigester. Dan bagaimana biodigester ini juga menjadi sebuah isu yang menarik. Gitu. Sampai dibilangnya 1.000 biodigester. Waktu itu 1 juta biopori, 1.000 biodigester. Nah sekarang lagi isunya tuh lagi diangkat dengan adanya Jaksranas gitu ya, didorong pengurangannya, isu Kang Pisman kan. Si Kang Pisman ini kan Kangnya pengurangan, Pisnya pisahkan, Mannya manfaatkan. Nah ini Kang Pisman ini yang sekarang ini sedang naik isunya gitu. Ya, jadi memang harus ada isu yang diangkat dan itu menjadi menarik buat masyarakat pegiat untuk ikut nimbrung di situ gitu. Jadi kalau kita lihat yang menggerakkan yang mengusulkan Kang Pisman itu baru hanya satu partisipan BJBS, kemudian didorong kemana-mana, akhirnya semuanya bergerak gitu. Masing-masing ngadain sendiri gitu. Masing-masing ngadain acara-acara sendiri-sendiri, tetapi semuanya pakai isu Kang Pisman gitu. Karena mereka senang ngangkat Kang Pisman ini gitu. Dari yang mengangkat Kang Pisman ini tidak hanya mahasiswa, tapi juga ibu-ibu gitu ya. Jadi kalau kita dengar di radio, yang talk show di radio tuh nggak cuman pemuda-pemuda gitu, anak-anak mahasiswa, tapi ada ibu-ibunya, kadang-kadang ada komunitas apa gitu. Itu tuh bicara Kang Pisman gitu. Ini yang sebetulnya yang bisa dipelajari ya untuk kota-kota lain, bagaimana juga tepat mengangkat isunya gitu. Jadi mungkin tidak harus masuk dulu ke sampah, tapi masuk dulu ke hal yang betul-betul lagi dipentingkan atau lagi betul-betul naik gitu. Nah tapi bagaimana nanti kita bisa ngebelokin ke sampah gitu loh. Sebetulnya gitu. Gitu Wahyu. Mungkin sedikit Bu, klarifikasi tadi kan di chat Pak Wawan bilang jujur kalau di Kota Jambi itu kepala dinasnya ataupun dinas lingkungan hidup itu benar-benar support. Jadi tiap kegiatan kami selalu misalnya tuh
Pak Kepala Dinas datang dan lain sebagainya gitulah pokoknya kan. Jadi insya Allah memang udah support Pak Firman, Pak Ardi sebagai Kepala Dinas gitu kan. Yang jadi permasalahan tadi sih emang di skala provinsi gitu, Bu. Begitu aja, tapi udah dapat jawabannya. Makasih, Bu ya. Ya, saya tuh pernah di Jambi, Jul. Waktu itu Jul dengan KFW ya. Oh, Ibu juga? Saya bukan KFW, tapi saya dari pusat ngembangin master plan-nya. Cipta Karya. Bikin master plan-nya. Nah, saya tuh pernah ngamatin komunitas di sana. Memang Dewahyu, nampaknya memang Jambi ini gerakan masyarakatnya memang masih masih perlu didorong ya. Artian di sana sebetulnya kayak kampung hijau gitu udah banyak ya, programnya ada gitu kan. Tapi katanya cuman angat-angat tai ayam gitu ya. Iya, kalau nggak salah itu Ibu datang di acara kami. Di Tugu Keris ya gitu. Benar. Waktu itu sama si Uce waktu itu. Ya. Oke. Ya, saya boleh nambahin nggak, Jo? Tertarik dengan Mas Wahyu. Tadi sebetulnya Mas Wahyu, Bu Ria di akhirnya tadi mengatakan bahwa komitmen dan tadi kolaborasi. Saya cuma pesan 2 itu aja. Jadi the power of kolaborasi dan komitmen pegang. Jadi nggak hangat-hangat tai ayam, tetapi terus-menerus didorong dan dikerjain. Biasanya seperti itu, pemerintah juga akan support banyak, apalagi pemerintahnya sudah support banyak, akhirnya ya nanti akan bisa besar kalau pemerintah dan komunitas sinergi. Itu sih. Oh ya. Dan yang pasti tadi. Ada satu lagi, Bu. Dewahyu. Kita di Bandung itu punya satu program yang terus kita jagain. Jadi yang kita jagain itu ya kawasan bebas sampah itu ya, Bu Tini ya? Iya, betul. Jadi dari awal sampai sekarang kita ingin sekali atau kita terus harus komitmen kita adalah itu kawasan bebas sampah jangan sampai berhenti. Membangun kawasan RW menjadi kawasan bebas sampah harus terus kita dorong. Nah, yang lucunya nih, mungkin Pak Renung bisa cerita juga gimana kalau di Malang. Ya, kalau di Bandung kawasan bebas sampah ini juga DLHK-nya menerjemahkannya jadi apa? Jadi adipuraan gitu ya, Bu Tini ya. Iya, kalau betul. kita Adipura kecil. Adipura kecil. Jadi yang penting bersih. Kalau kita enggak, kawasan bebas sampah itu adalah perubahan sistem. Yang tadinya tidak milah jadi milah, kemudian tidak ngolah jadi ngolah, gitu kan. Nah, kalau DLHK pertama-tama waktu itu yang penting bersih gitu ya. Oke, silahkan, tapi kita tuh memang harus harus jangan ditolak langsung dulu gitu ya. Program DLHK seperti itu oke lah, nggak apa-apa, bersih dulu boleh. Tapi tolong ya, sistemnya nih kita bangun. Sampai akhirnya sekarang wali kotanya yang bilang, pokoknya harus milah di rumah gitu. Nah, kalau udah wali kotanya bilang, DLHK-nya jadi ikutan. KBS tuh harus milah syaratnya gitu ya, Bu Tini. Iya, betul. Jadi memang kitanya jangan langsung pengen besar, tapi ya tadi egonya dikelangi dulu, kita pelan-pelan ngobrol dan lain sebagainya sehingga ya bisa saling mengerti semuanya gitu. Yeah. Karena ya tadi punya banyak pemuda kan ya gitu. Nah, nanti pemuda ini adalah orang-orang yang bergeraknya gitu. Karena kita orang-orang yang udah berumur ini cukup yang mengkonsep atau apapun. Nanti tapi ingat kalau program itu bukan datang dari 1, 2, 3, 4 orang, tetapi ini kita duduk bareng. Kita duduk bareng, partisipan BJBS itu sering duduk bareng ya Teh. Waktu di awal-awal itu kita punya forum bulanan gitu. Jangan lupa bahwa kita kita masih menjalankan forum bulanan. Kalau yang dulu pertama-pertama awal-awal BJBS ada forum bulanan itu hampir setiap bulan kita lakukan. Atau 2 bulan sekali. Tapi sekarang mungkin sudah sudah jarang, tapi tetap ada. Terus ini satu hal yang penting itu tadi bahwa ketika misalnya Kota Jambi ya, Dewahyu, Bu gimana nih Bu, pegiatnya ini kurang gitu. Ini mahasiswa umumnya, dan katakanlah mahasiswa itu kan kalau dia lagi asik dengan
kuliahnya ya mereka melempem gitu ya. Nah, ini yang kalau menurut saya tuh terkait dengan tadi, berbasis komunitas tadi. Jadi makanya kenapa kita harus menjaga ada satu program, yaitu kawasan bebas sampah, yang betul-betul kita sedikit demi sedikit kita dorong menjadi program yang diadop oleh pemerintah. Ini yang penting itu. Jadi bagaimana perombakan sistem pengolahan sampah itu terjadi, sehingga benang merahnya betul-betul dari awal terus dari mulai tipis, menebal, akhirnya semua kawasan tersentuh oleh kawasan bebas sampah ini gitu. Jadi ini kita tidak bisa, kalau menurut saya kalau mau perubahannya tuh sustain, ke depannya sustain dan betul-betul sistemnya yang berubah, kita tuh nggak bisa mengandalkan masyarakat. Kita tidak bisa kemudian kita bicara bahwa bagaimana pemberdayaan masyarakat bisa terjadi atau katakanlah sulit banget ya, misalnya kejadiannya di Jambi sulit banget Bu, masyarakatnya sulit banget untuk diajak, iya pasti sulit. Itulah makanya tadi yang berbasis komunitas itu harus kita ganti namanya, bukan basis komunitas gitu. Itu sebetulnya, tapi tetap Bandung pun banyak pegiat-pegiat di masyarakat dan itu sebetulnya kita terus berdayakan gitu. Misalnya ya Bandung sekarang ada komunitas pegiat BSF. Nah, itu ada loh di dalam BJBS. Dan itu kita pikirkan bagaimana komunitas pegiat BSF ini bisa tumbuh untuk mensupport pengolahan sampah organik di Kota Bandung yang butuh sampai 600 ton loh Pak Renung. Bandung itu punya target 400. Iya. 600 ton. Masuk kan pengurangan Bandung, itu, Bu. Iya, Pak. Dan kalau kita pengen murah kan. Iya. Kalau pengen murah ya jangan dibawa ke sentral kan gitu ya, Pak ya. Sehingga transportasinya berat, harus di lokal. Nah, ini yang harus dipikirkan, bahwa tidak semua kota bisa betul-betul mengandalkan komunitasnya untuk bergerak gitu loh. Nah, kalau ketika masyarakatnya sulit untuk diajak bergerak, maka yang harus masuk adalah pendekatan sistemik gitu loh. Di mana itu adalah betulnya tugas pemerintah gitu. Tetapi merubah sistem itu butuh pendampingan ke masyarakat. Dan itu butuh peran komunitas yang katakanlah NGO yang mau bergerak di masyarakat seperti itu. Ini saya mencoba agak mengintisarikan yang tadi pertanyaannya Wahyu pertama soal SDM dan soal provinsi yang lebih fokus ke hutan daripada ke urusan sampah. Jadi kalau yang saya tangkap sih tadi, sebenarnya kalau yang dari BJBS itu bisa banyak memanfaatkan momen-momen yang diciptakan nasional, kayak tadi urusan HPSN misalnya, atau arahan tadi pengurangan penanganan, seringnya di daerah itu kurang terdorong. Nah, jadi harapannya kalau dengan adanya forum BIBS ini, biasanya yang tahu arahan dari pemerintah, dari pusat itu cuman DLH-nya aja. Nah, harapannya dengan forum BIBS ini kita bisa bawa nggak cuma top down, tapi juga bottom up, sama-sama tahu arahan pusat itu apa gitu. Yeah. Nah, tapi kebetulan ini karena saya juga banyak menyaring pertanyaan yang lewat Japri ke saya. Jadi ini Tenia punya pertanyaan yang nyambung banget sama yang kalimat-kalimat terakhir dari Bu Ria. Kan Bu Ria merasa supaya sustain justru harus disistemkan dengan komunitas. Nah, kalau pengalamannya Tenia, nanti Tenia silakan lengkapin, itu justru dia dapat banyak masukan untuk disistemkan menjadi program pemerintah, ada SK-nya, ada arahannya, ada pendanaannya gitu. Gitu, Tenia. Pak Jul. Ya. Halo. Aku pertanyaannya itu sih Bu. Jadi penasaran aja kayak pas lagi BJBS itu apakah ada benchmark dari forum-forum lain gitu yang bisa membuat tata kelola organisasi yang sangat cair ini bisa seprogresif itu dan bisa bertahan sampai sekarang, karena kami juga lagi ngembangin forum yang sejenis di Kepulauan Seribu dan setahun kita dapat masukan dari beberapa tempat itu malah justru kalau bisa ada SK-nya Mbak. Jadi kalau misalnya mau ajak dinas-dinas terkait lain yang tentang sampah tapi bukan lingkungan gitu misalnya, jadi bisa lebih leluasa gitu. Tapi SK di situ bukan berarti semua nama di situ disebutkan, enggak, tapi bahwa forum ini diakui keberadaannya gitu. Halo Tenia? Iya Bu, ya. Kedengaran ya?
Jadi menarik sekali pengalamannya Tenia, forum mengadakan untuk mendorong terbentuknya forum, di SK-kan agar forum ini keberadaannya diakui gitu ya. Kalau saya boleh sedikit berbangga di Kota Bandung ya, forum kami ini diakui karena partisipannya. Jadi partisipannya yang kalau saya boleh berbangga, yang keren-keren gitu loh. Jadi memang di Bandung ini banyak orang keren. Jadi artinya, jadi kerennya tuh dari sisi aktivitasnya gitu ya. Jadi nggak bisa ya kayak Bu Tini dengan GSSI-nya, Pak David dengan YPBB-nya, itu tuh udah nggak bisa disangsikan lagi gitu buat DLHK tuh. Oh ya kalau udah yang ngadain Bu Tini udah deh jalan gitu. Jadi kemudian jadi trust ya. Kalau yang saya rasakan ini ada trust. Udah tumbuh trust dari DLHK ke forum gitu sampai kami ini selalu diundang dan kalau dinas di luar DLHK mengadakan diskusi tentang pengelolaan sampah. Contoh misalnya Bapelitbang kemarin tuh Pak Renung kita lagi mikirin kelembagaan. Jadi Kota Bandung ini kan baru transisi dari PD Kebersihan ini mau sedikit dioper ke dinas. Jadi dibalikin ke dinas, Pak. Balikin ke dinas. Karena PD Kebersihannya harus untung, Pak. Kalau mau ngurusin sampah, mau kapan untungnya, Pak? Jadi dibalikin ke dinas. Jadi, nah ini kita lagi bicarain tentang bentuk kelembagaannya mau seperti apa. Nah, ini kajian-kajiannya itu adanya di Bapelitbang. Nah, Bapelitbang tuh selalu ngundang kita gitu. Oh, di situ kalau ada undangan rapat tuh selalu dibilangnya forum BJBS itu. Jadi alhamdulillah kita udah diakui gitu di Kota Bandung nih oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi tanpa harus menggunakan SK tadi kita sebetulnya sudah diakui. Jadi sebetulnya karena pertama ada trust. Trust tuh terbangun karena kita punya kompetensi yang masing-masing partisipannya gitu. Jadi itu sebetulnya kekuatan yang ada di Bandung. Tapi saya pikir juga di kota lain bisa ya terbangun. Bahkan sekarang sebetulnya kita juga sedang mendorong Dewan Sampah. Jadi di Parenung, di Kota Bandung ini di Perdanya Pak, kita mendorong Bandung untuk membuat Dewan Sampah Kota. Nah, tapi ini masih banyak silang pendapat dan kami di BJBS juga masih pelan-pelan lah ya, belum terlalu dipentingkan gitu. Oke, itu amanat Perda, tapi kita lebih mementingkan hal-hal lain yang lebih prioritas gitu ya. Nah, seperti itu Tenia. Jadi kalau Dewan Sampah nanti pasti akan ber-SK gitu. Sebetulnya yang kami khawatirkan tuh ya Perenung, kalau sesuatu sudah di-SK kan oleh pemerintah itu tuh suka berdampak pada anggaran ya. Iya. Nah itu, jadi misalnya siapa duduk di sana gitu kan, nah itu takutnya ada anggaran gitu yang harus dikeluarkan. Wah ada honornya nih. Itu yang ngeri. Saling curiga. Saling curiga. Nah itu yang memberatkan. Kita Forum Bandung Juara Bebas Sampah ingin menghindari itu. Jadi kita nggak mau ada yang seperti itu dulu gitu ya. Tapi jangan salah teman-teman partisipan di Bandung Juara Bebas Sampah itu banyak mendapat support dana dari DLHK, betul nggak buat ini ya? Betul. Nah jadi kita ini di antara partisipan kalau mau ngadain kegiatan tentang sampah, kita tinggal bikin proposal singkat aja, datang ke DLHK, kita mau ngadain ini. Kalau memang mereka ngelihat ini kegiatannya, katakanlah match dengan program mereka support dananya ya, buat ini ya. Betul. Ya. Itu. Berarti itu Bu, punten saya mau klarifikasi sedikit. Jadi koordinatornya teh ganti-ganti itu mah kesepakatan dari si forum itu sendiri ya. Jadi nggak ada kayak misalnya setahun sekali wajib kumpul, ada laporannya gitu, sesama anggota gitu maksudnya. Kalau laporan-laporan kayak gitu sih kita selalu rutin ada setiap tahun gitu ya. Ada lah, kita punya dokumennya juga. Nanti mungkin kita akan sharing ya dokumen-dokumennya. Bahkan kalau koordinator kita memang rencananya itu bergantian gitu. Sekarang ada 3, saya, Pak David, Bu Tini. Itu sejak awal 3-an ini gitu. Tapi, enggak, saya mengganti Citra. Tadinya Mbak Citra, sekarang udah diganti Bu Tini. Jadi memang kita akan berganti koordinatornya itu. Nah, sekarang aja belum berganti karena memang
kita masih tiga ini masih punya PR banyak gitu. Jadi pengennya kita mengaktifkan dulu betul-betul reaktivasi. Jadi tahun ini kita lagi reaktivasi BJBS karena BJBS ini sudah Tenia, kita sudah punya aset banyak. Salah satunya adalah kita punya banyak mengembangkan SOP terkait keforuman gitu. Jadi misalnya kalau kita mau ngadain diskusi forum, gimana sih SOP-nya gitu. Kalau kita mau bikin ini loh, policy brief untuk pemerintah kota gitu ya, itu gimana sih SOP-nya gitu. Nah ini udah dibangun SOP-nya. Udah ada, udah dikembangkan nih beberapa tahun terakhir ini. Cuman kita belum bisa pergunakan itu. Nah, sekarang kita lagi reaktivasi. Mudah-mudahan lah nanti kita bisa share ya di kesempatan lain ya. Gitu. Tadi Tenia juga nanya tentang benchmark ke ada apa nggak forum yang lain yang serupa. Nah, ini ada yang ngacung Pak Wawan dari Surabaya ya kalau saya nggak salah. Katanya ingin berbagi tentang Dewan Kota Surabaya. Silakan. Mangga Pak Wawan. Ya, makasih. Selamat malam. Malam, Pak. Saya Wawan Sumeno sampai Surabaya, tapi sekarang posisi lagi di Lombok. Oh. Dan ini. Nah, lockdown itu, Bu. Iya. Ya, jadi Surabaya berbagi tentang ini emang menarik sih sebenarnya apa teman-teman yang di Bandung. Sebelum lembaga ini saya sempat diajak Kang Rahim sebenarnya keliling di daerah Cikapundung sebenarnya. Kemudian dari situ kenal beberapa teman dan akhirnya jadi jalan. Nah, tapi kemudian kesempatan ini saya coba berbagi tentang Surabaya. Surabaya itu ketika zaman sebelum Risma, ketika wali kotanya masih ada Pak Sunarto namanya, itu ada kegelisahan di warga karena kondisi lingkungan, karena kondisi macam-macam dan segalanya. Itu muncul kemudian beberapa orang, beberapa tokoh, LSM, kampus, kemudian dari akademisi dan dari profesi gabung bentuk namanya Forum Perubahan Dewan Kota Surabaya. Jadi Dewan Kota Surabaya. Mereka ini yang sebenarnya ternyata termasuk mengangkat isu sampah sehingga akhirnya wali kota Sunarto saat itu turun. Tapi yang menarik sebenarnya dari ini kemudian ada forum, ada istilah mereka diskusi rebuan. Jadi setiap hari Rabu berbagai masalah-masalah kota kemudian didiskusikan, kemudian mengundang berbagai stakeholder yang memang punya kompeten di bidangnya itu. Nah itu kemudian itu dijadikan masukan untuk pemerintah kota. Itu jalan dan bagus sekali. Tapi yang menarik sebenarnya, ternyata kalau saya ngamatin ini kuncinya mungkin nanti jadi pengalaman di Bandung juga. Ini ketokohan. Jadi ada tokoh, ada yang memang melepas bajunya. Dia kebetulan kalau di Surabaya, beliau akademisi, Bu Pinky Saptandari, dia lepas bajunya. Tapi ini juga bisa jadi hal negatif ketika tokoh ini lepas. Punya kesibukan lain, punya apa, karena beliau sempat jadi staf ahli menteri pemberdayaan perempuan, jadi lepas tangan. Nah ini yang mungkin perlu jadi catatan bagi teman-teman. Mungkin saat ini kan di Bandung ada 3 ini. Teman-teman yang memang melepas baju, kemudian bergerak, mengajak yang lain untuk melakukan dan segalanya. Nah, kalau kemudian nanti 3 ini, mohon maaf, nanti punya kesibukan lain misalnya kan, nah ini yang bahaya. Ini yang mungkin harus dijaga. Nah, ini yang mungkin, jadi kalau saran saya, mungkin teman-teman daerah lain, mungkin perlu nyari 1-2 tokoh yang ada di lokalnya, kemudian itu yang diajak, kemudian untuk bergerak. Minimal tokoh itu diseganin wali kota, ditakutin oleh pejabat daerah segitu. Kemudian politik, Pak ya? Bukan ya, politik, Pak ya? Kalau Pak Renung sih nggak ada yang nakutin, jadi susah juga. Jadi kalau menurut saya sih itu sih. Jadi pengalaman yang menarik sebenarnya. Jadi isunya mungkin tidak lagi sampah lagi, tapi ya pasti akan lari ke hal-hal yang lain. Itu mungkin. Terima kasih. Ya. Boleh saya sharing juga ya, Pak Wawan. Terima kasih, Pak. Memang betul sekali, Pak. Jadi kalau tadi pengamatannya Pak Wawan tepat banget. Bahwa Forum Bandung Juara Bebas Sampah ini juga tidak terlepas dari ketokohan. Ya ini tokohnya Bu Tini, Pak David, gitu kan. Saya sendiri itu mungkin masih ditokohkan itu. Padahal sebetulnya kita pengen makanya kita mengembangkan SOP tadi. Kita ingin forum ini sustain sehingga kita mengembangkan SOP dan mudah-mudahan dengan adanya SOP ini tidak bergantung ketokohan gitu.
nanti ke depannya forum ini terus bergulir, mudah-mudahan seperti itu sih, Pak. Jadi memang saya rasakan banget, masih saya rasakan banget bahwa ketika saya sibuk, Pak David sibuk, Butini sibuk, forum ini bisa berhenti nih, seperti itu. Tapi dengan ada 3 itu jauh lebih menolong lah ya. Artian ketika yang satu sibuk, kemudian yang 2 mulai mengingatkan gitu, itu terjadi seperti itu sekarang ini gitu. Jadi alhamdulillah nggak mati banget gitu loh Pak. Terima kasih Pak Wawan. Kota Surabaya memang ini ya, forum-forum seperti ini banyak ya, kayak apa namanya, ada gitu ya. Justru agak susah memang, forum di Surabaya itu nggak bisa gabung. Oh. Teman-teman NGO. Nah, yang paling parah, mohon maaf, mungkin kalau teman-teman melihat Bu Risma itu baik gitu ya di sisinya ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau dalam hal partisipasi sangat minim sebenarnya. Oh, jadi beliau itu malah tidak berbasiskan ke partisipatifan ya, Pak? Sangat tidak berbasis partisipasi sebenarnya. Jadi lebih ke tokohan, lebih kerja. Ini yang hanya juga bisa jadi bumerang nanti ketika Bu Risma nggak ada. Tapi saya lihat sih ada satu yang menarik sebenarnya di Surabaya. Yang bergerak sekarang justru lebih banyak adalah warga. Dia bikin fasilitator lingkungan. Yang bikin apa, Pak? Punten? Fasilitator. Oh. Untuk sampah. Ini yang bergerak. Dan ini mereka bergerak luar biasa sebenarnya. Ini yang kemudian membawahi kader-kader, di bawahnya kader lingkungan. Jadi kalau nggak terlalu bergerak di komunitas, nggak terlalu bergerak di Surabaya. Jadi yang banyak bergerak di masyarakat itu teman-teman dari ini, dari warga dan segalanya. Itu mereka terdiri awalnya dari kader lingkungan, kemudian nanti kader lingkungan tingkat RT, kemudian ada namanya fasilitator lingkungan tingkat kelurahan. Dari fasilitator tingkat kelurahan nanti ada yang fasilitator lingkungan kecamatan. Dari kecamatan kemudian nanti mereka dibagi jadi 5 wilayah. Jadi ada jenjang ini yang sangat membuat ini. Nah, ini yang mereka yang terus dilibatkan oleh. Tapi fasilitator itu kan artian mereka difasilitasi oleh pemerintah, Pak ya? Awal-awalnya tidak. Awal-awalnya bergerak secara sukarela, tapi 1 tahun 2 tahun terakhir, 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini, mereka ketika bergerak ke kampung lain, mereka akan dapat subsidi transport dari APBD. Ini jadi bumerang juga nanti. Kami ngelihatnya ada gejolak juga di warga ketika si fasilitator ini mendapat, tapi fasilitator lain nggak dapat, ini jadi masalah. Membuat ini bahaya. Memang tadi masalah uang ini yang sangat bahaya. Karena ada yang bergerak dapat honor, terus yang lain enggak. Ini yang perlu dicari solusinya seperti apa. Itu yang mungkin. Ya. Di Bandung tuh untuk ada menggunakan konsep fasilitator itu dalam mengembangkan kawasan bebas sampah, teman-teman. Jadi Pak Wawan tadi cerita fasilitator itu kan bergerak relawan dulu ya Pak di awal-awal gitu ya Pak. Nah, di Bandung itu kawasan bebas sampah ini diinisiasi oleh teman-teman NGO di awal. Jadi NGO mendapatkan dana dari luar gitu ya. Bantuan dari luar, terutama waktu itu YPBB ya, Bu Tini ya. Dan kemudian dari YPBB mencontohkan, membuat kawasan-kawasan bebas sampah yang sesuai dengan konsep yang kita pikirkan, bahwa sistem harus berubah. Dari mulai memilah di rumah, mengolah di kawasan, dan kemudian yang diangkut hanya residu, seperti itu. Jadi ketika menjalankan program ini, YPBB menggunakan pendekatan fasilitator gitu, dan banyak fasilitatornya ditebar di beberapa kecamatan di Kota Bandung gitu. Nah, kemudian pola ini ditiru juga oleh DLHK gitu. Dan sekarang DLHK katakanlah punya THL ya, istilahnya THL ya Pak Renung ya. THL yang tugasnya sebagai fasilitator. Dan honor itu, Bu. Iya, betul, di honor. Dan satu waktu itu sekarang ya, kalau sekarang satu kelurahan itu ada 3 fasilitator, Pak. Jadi DLHK tuh masih mencari pola. Tahun lalu 1 orang fasilitator pegang satu kelurahan, Bu.
Satu kelurahan. Satu orang fasilitator satu kelurahan gitu. Nah, tapi itu untuk kelurahan yang betul-betul udah mulai terbentuk Pak sistemnya, udah ada RW yang bisa milah gitu. Itu dikasih satu fasilitator. Tapi untuk kelurahan-kelurahan lain dikasihlah satu fasilitator untuk pegang beberapa kecamatan gitu ya Bu Tini ya. Ya. Jadi memang berubah-berubah terus tiap tahun, tetapi yang kami juga terus komunikasikan ke DLHK itu adalah menjaga agar mereka tetap bisa menganggarkan dana untuk fasilitator tadi sih Pak. Dan fasilitatornya itu adalah teman-teman kita semua di lapangan. Ya. Ya. Kalau tempat kami gini Bu, Jul, izin Jul. Sebenarnya sih mau ini pertanyaan dari Pak Bambang karena barusan lagi ngomongin anggaran. Oh, lah ya, itu anggaran. Ya, anggaran juga ini. Jadi gini, kalau tempat kami itu ada fasilitator juga, Bu. Tapi saya itu milihnya gini. Misalkan gini, ada desa, dia membangun TPST 3R dari dana desa. Dia kan nggak tahu ini manajemen persampahannya gimana, manajemen operasionalnya gimana, manajemen keuangannya gimana, pemasaran gimana. Lah, ini saya hire. Ini fasilitator. Fasilitator ini ya bukan orang luar, tapi orang yang memang bergerak di TPS 3R. Itu yang saya pasang. Tapi kami selalu mendampingi. Nah, misalnya ini ada 5 desa yang berminat. Ini kan saya undang yang sudah membangun berapa, saya undang. Terus kemudian ini semua pakai dana APBD kami. Jadi memang nggak besar. Memang kayak tahun kemarin kami kontrak itu 6 bulan. Jadi fasilitasi 6 bulan. Itu yang kita pantau, nanti fasilitatornya membuat pelaporan. Nah, ini yang kita lakukan. Teman-teman. Sila Jul, ini Jul. Kalian sebenarnya karena Pak Bambang Budi Cahyono juga tadi di atas sempat nyebut soal anggaran dan saya soalnya baru dengar kalau ada dinas air di provinsi. Nah, dinas sampah itu maksudnya apa? Emang ada anggaran sendiri untuk itu atau gimana ya? Maksudnya Pak Bambang? Biar sekalian bisa dilengkapi pertanyaannya. Oh, Dewan. Dewan sampah, Bu. Nah, Dewan sampah. Sebut soal Dewan sampah. Apa ada Dewan sampah? Apa ada anggaran sendiri untuk Dewan sampah dari provinsi gitu ya, Pak Bambang Budi? Oke, kalau di Bandung itu kita kenapa ada Dewan sampah? Ada rencana untuk dibangun Dewan sampah, dibikin Dewan sampah. Itu karena ini kita tuh kemarin tuh ini sempat belajar. Jadi waktu Bandung bikin Perda pengelolaan sampah, Kota Bandung DLHK-nya itu sedang katakanlah kerjasama city to city dengan Kawasaki Jepang. Jadi kepala dinasnya melihat di kota Jepang tuh ada dewan lingkungan kota, sebetulnya ada dewan lingkungan kota di sana yang mana dihadirkan akademisi, kemudian praktisi dan para pakar lah ya yang peduli terhadap lingkungan, dan itu juga dibahas tentang sampah di sana di Dewan Sampah. Jadi mempengaruhi kebijakan kota kayak gitu. Dan akhirnya pada saat dibikin diskusi-diskusi tentang penyusunan Perda, masuklah usulan kepala dinasnya, kalau gitu kita tiru deh Kawasaki tuh bikin Dewan Sampah gitu. Nah, muncul keinginan di dalam Perdanya dibikin Dewan Sampah. Tapi sekarang belum terlaksana karena masih cari bentuk, dan sayangnya itu kepala dinasnya udah ganti. Jadi udah nggak sesemangat yang dulu gitu. Nah, itulah ini jadi masalah ya Pak De. Iya. 514 kabupaten kota seperti itu, Bu. Nah, betul, Pak. Itu loh. Permasalahannya seperti itulah. Nanti hubungan antara komunitas dengan OPD, khususnya DLH ini akan ya udah akhirnya renggang, bangun lagi. Nah, makanya ini saya lagi ini juga ya, mungkin teman-teman bisa kasih masukan juga. Sebetulnya ada Dewan Sampah itu yang formal, akan lebih formal. Tapi kemudian kita kan ada forum Bandung Juara Bebas Sampah yang sebetulnya bentukan yang tidak formal gitu ya Pak ya. Jadi kita memang masih di BJBS ini kita masih juga mencari bagaimana sih konstruksinya gitu, antara nanti ada Dewan Sampah, ada juga teman-teman di forum gitu ya. Nah ini kita juga belum terlalu jelas di sana, makanya kita biarin dulu deh, Dewan Sampah Kota belum disinggung-singgung lagi sama DLHK Kota Bandung, biar aja dulu. Sekarang di Bandung ini lebih serius ke urusan
membangun kawasan bebas sampah untuk level kelurahan, Pak. Jadi kawasan bebas sampah kemarin-kemarin baru level level RW. Sekarang udah diangkat ke level kelurahan. Jadi tapi dari 151 RW kelurahan yang siap baru 2, Pak Renung. Ya enggak apa-apa, pokoknya jalan, Bu. Mudah-mudahan jalan nih tahun ini 2 Bu. yang betul-betul digempur. Ya. Nah, ada yang ingin sumbang pikiran juga. Ini Pak Marlon. Oh, Marlon Kamaki. Ya. Mari. Manado. Salam kenal Pak Marlon. Halo, apa kabar semua? Selamat malam. Waduh, kapan itu kumisnya dipotong itu ya? Ini dalam rangka COVID, jadi lagi piara jenggot sama kumis ini. Kalau udah selesai. Mengganti masker. Seperti dulu lagi, Pak Reno. Oke, ya. Jadi begini, saya berpikir karena terima kasih saya digabungkan dalam bergerak di Bebas Sampah, kemudian jadi perwakilan dari Sulawesi Utara. Di saat bicara bergerak itu, saya terpikirkan tentang pola pikir dari, saya kebetulan belajar sedikit tentang community development ya. Sebenarnya ada 3 pilar di sana. Jadi membangun program penyelesaian sampah ini harus ada 3 pilar katanya. Pertama itu ya pilar gerakan, dan saya pikir bergerak ini adalah satu pilar yang harusnya digaungkan sampai ke level yang paling strata paling maksudnya kalau pemerintahan itu sampai ke desa atau sampai RW dan sebagainya. Tapi ada 2 pilar lainnya, yaitu pilar pengetahuan dan pilar kebijakan. Kalau saya berpikir berkaitan dengan pilar kebijakan ini perlu dibangun. Sudah ada undang-undang tentang sampah, ada PP, ada peraturan menteri dan lain sebagainya. Cuma ini kan bagaimana dia bisa sampai ke desa-desa. Bagaimana implementasi ini betul-betul bisa sinkron dengan visi Presiden Jokowi bicara tentang membangun dari desa, kan? Membangun dari pinggiran, membangun dari desa. Ini yang saya melihat bahwa agak putus gitu. Apalagi kami di daerah yang cukup jauh dari Jawa, dari kota gitu ya, kami di timur Indonesia. Hal-hal seperti begini masih agak sulit kita mau membangun pergerakan-pergerakan seperti yang disampaikan dia tadi dari Bandung Juara Bebas Sampah itu. Saya melihatnya bahwa sebenarnya pilar kebijakan perlu dibangun berdasarkan para pemikir-pemikir. Jadi ada 3 pilar tadi yang saya katakan, gerakannya dibangun, kebijakannya dibangun, tapi pengetahuannya juga perlu dibangun. Membangun kebijakan ini perlu ada semacam academic paper. Itu biasanya dihasilkan oleh para pemikir-pemikir melalui tulisan-tulisan mereka kajian-kajian dan penelitian. Yang saya ingin dapatkan sebenarnya di forum BIPS ini, bagaimana sebenarnya 3 pilar ini bisa diimplementasikan, ataupun kalau misalnya di Bandung sudah jalan konsep-konsep seperti ini, itu mungkin bisa di-sharing. Sehingga kami di daerah yang jauh dari pusat, jauh dari informasi, itu mungkin bisa lebih mendapatkan panduan lah begitu untuk mengimplementasi program-program seperti ini. Yang saya lihat juga kan, kalau kemarin-kemarin ini kan terkesan seperti gerakan-gerakan yang tanpa intervensi pihak lain. Padahal sebenarnya yang saya pahami tentang pilar-pilar untuk pembangunan itu ada mitra strategis kan. Ada pemerintah, ada sektor swasta, ada masyarakat, ada LSM, ada akademisi. Nah, bagaimana sebenarnya pihak-pihak ini bisa berkelindan, misalnya, bisa berkolaborasi dengan manis, sehingga bergerak Indonesia Bebas Sampah itu targetnya itu nggak berubah-berubah. Gitu. Bahwa sebenarnya 2025, dari sana kita tarik ke 2020, apa tahapan-tahapan yang kita perlu lakukan. Dan yang saya berpikir juga tadi, mohon maaf mungkin saya tidak terlalu ikuti pembicaraan, tapi yang saya tangkap beberapa hal, bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan pencapaian Indonesia Bebas Sampah ini memang betul-betul harus mendapatkan peran serta semua pihak. Para pilar itu harus bergerak bersama, kemudian juga 3 pilar pembangunan tadi yang saya katakan tadi, dibangun gerakannya, dibangun pengetahuannya, dibangun kebijakannya, betul-betul bisa dilaksanakan. Mungkin ini sedikit yang ingin saya sampaikan, mungkin ada teman-teman yang lebih paham tentang hal ini bisa kita saling sharing ide. Terima kasih. Pak Jul, saya langsung menanggapi ya. Iya, silakan. Ya, terima kasih Pak Marlon.
Saya bukan orang community development, tapi saya bergabung di Bandung Juara Bebas Sampah ini dengan teman-teman yang sudah lama bergerak di community development. Salah satunya Pak David ya, sayang Pak David nggak hadir ya Bu Tini. Pak David ini yang paham banget bagaimana membangun komunitas dan bagaimana gerak tadi yang 3 pilar tadi dijalankan. Jadi walaupun beliau tidak secara tegas menjelaskan seperti yang tadi Pak Marlon sampaikan, tapi kalau saya amati 3 pilar ini dijalankan di BJBS Pak. Jadi pertama gerakan. Kita membuat gerakan, yaitu gerakannya lebih pada perombakan sistem gitu. Perombakan sistem. Nah, tapi gerakan ini diturunkan menjadi gerakan-gerakan kecil, kayak misalnya bagaimana membangun isu biopori, bagaimana membangun biodigester, bagaimana membangun gerakan sekarang gerakan Kang Pisman, pengurangan pemisahan dan pemanfaatan. Nah, kemudian bagaimana pengetahuan ini dibangun atau kemudian pengetahuan ini dihimpun dari mereka-mereka yang punya kepakaran khusus gitu ya. Ini kita selalu ada sharing. Jadi forum Bandung Juara Bebas Sampah ini di dalam forum diskusi WhatsApp kami ini di situ banyak sekali diskusi-diskusi terbangun Pak itu. Dan kami di sekretariat menghimpunnya dan pengennya itu nanti kita munculkan di web kami di web Bandung Juara Bebas Sampah gitu. Dan ini yang belum sempat terlaksana, mudah-mudahan tahun-tahun depan lah bisa gitu ya. Nah, yang ketiga kebijakan dibangun itu kami maaf Pak, untuk pengetahuan dulu. Untuk pengetahuan, kami ini tim-tim kajian yang seperti tadi Pak Marlon sampaikan, itu kami terjadi Pak di Bandung Juara Bebas Sampah ini. Karena banyak, katakanlah banyak, bukan pakar ya, tapi katakanlah praktisi juga ada, akademisi juga ada, dan DLHK membutuhkan membutuhkan tim untuk kajian, dan selalu manggil dari teman-teman BJBS gitu. Dan dari mulai membangun master plan, membuat master plan, membuat perencanaan daerah, peraturan daerah, peraturan wali kota, kemudian kajian detail engineering kayak gitu, itu teman-teman BJBS yang kerjain Pak, gitu. Jadi pengetahuannya memang sudah ada aset-aset dari teman-teman yang punya keahlian di masing-masingnya. Nah, kemudian kami berhimpun di forum dan kita sumbangkan pemikiran-pemikiran kami ke Kota Bandung melalui DLHK gitu. Nah, yang belum terjadi itu adalah bagaimana menyebarkan pengetahuan ini. Jadi bagaimana menyebarkan atau menginformasikan, menyebarluaskan aset-aset ini. Jadi kayak semacam master plan nih. Master plan itu pengennya semua masyarakat Kota Bandung tahu. Dan harusnya sih ada di webnya. Nah, ini kita belum sempat merapikan itu Pak gitu. Nah, kemudian yang tadi kebijakan dari teman-teman yang ada di BJBS ini juga ada beberapa yang dia paham tentang kebijakan-kebijakan dan mendorong terus ke DLHK terkait dengan kita pertama kali kan mengembangkan master plan rencana induk atau rencana induk. Di sana kita menyusunkan program kerja Pak. Kita menyusun program kerja prioritas apa untuk Kota Bandung dan kebijakannya seperti apa. Dan alhamdulillah sekarang Kota Bandung master plan-nya ada, udah diperwalkan, kemudian jaksadanya udah diperwalkan, dan peraturan wali kota terkait operasional penanganan, kemudian pengurangan itu sudah sedang dipersiapkan. Sudah selesai draftnya dan tinggal disahkan oleh wali kota. Jadi memang betul sekali Pak, saya sebagai pengamat, saya bukan orang community development, tapi saya mengamati, oh ini di BJBS itu terjadi Pak, 3 pilar tadi itu memang terjadi. Jadi teman-teman di tempat lain yang ingin memulai atau menginisiasi berkembangnya forum, saya pikir apa yang disampaikan sama Pak Marlon ini tepat banget Pak. Dan BJBS memang sudah menjalankan itu. Oke Pak, terima kasih Pak Marlon. Itu keren banget sih, Bu. Itu maksud saya, hal-hal seperti begini, ini kan best practice yang dilakukan oleh Bandung Juara Bebas Sampah. Ini mungkin bisa di-share ke teman-teman di forum, agar bisa jadi patron bersama, karena memang sangat tidak mudah, bisa kita mencoba membangun sebuah gerakan bersama, karena kita membutuhkan orang-orang yang punya visi yang sama. Jadi pertanyaan kadang-kadang, udah kita jalan, tapi ada yang ingin memanfaatkan gerakan ini untuk kepentingan pribadi dan sebagainya, atau kepentingan kelompok. Yang pasti politik. Apalagi kalau udah musyawarah dan sebagainya, udahlah ribet lah urusannya. Ya. Tapi memang kita memang harus tetap maju terus, tapi artinya itu tadi, seleksi alam akhirnya akan muncul. Akan memunculkan orang-orang juara yang bisa menggerakkan ini. Dan memang
kalau seperti ada video tentang inspirasi Indonesia berkaitan dengan champion collaboration, ini sebenarnya saya berpikir bahwa forum BIPS ini bisa jadi semacam itulah. Jadi mempertemukan para champion di wilayah daerah-daerah, kemudian mari kita menularkan semangat spirit untuk bisa ubah sampah begitu. Ya. Semangat terus ya Pak. Ya, kita harus semangat. Terima kasih ya untuk. Terima kasih Pak. Izin menambahkan mungkin ya Jo. Ya mungkin nambahin sedikit. Jadi memang kalau ada yang dari tadi saya tangkepin dari diskusi kita sih, memang penting banget untuk ada si 3 pilar tadi, dan ya tidak bisa dinihilkan sih ya, emang pengaruh politik, dan tapi itu harus kita mainkan dengan cantik. Banyak yang bilang ini kayak bukan sains tapi lebih art gitu, dan betul. Dan keberadaan koordinator-koordinatornya tadi yang tetap menjaga hatinya tetap lurus dan visinya dan bebas dari kepentingan-kepentingan itu tuh sangat penting, dan itu yang saya rasa sih sebenarnya ada potensinya tuh di semua provinsi ada, karena kemana-mana ketemu orang-orang seperti itu, tapi rata-rata clueless gitu, nggak tahu mesti gimana, dan harapannya dari diskusi malam ini kita udah bisa lebih pede menjadi masing-masing. Karena yang saya rasakan di Jambi ternyata dirasakan, saya rasakan di Aceh ternyata dirasakan juga di teman-teman di Jambi, dan dirasakan juga sama teman-teman yang lain, dan urusannya itu aja. Jadi mungkin kita bisa makin banyak yang nyoba, makin banyak lesson learn, dan makin banyak keberhasilan gitu mestinya. Ya, pasti. Gitu. Karena sudah jam 8:30. 9 ya. Ya. Nggak terasa. Iya. Kita bikin lagi seperti ini. Iya, bisa. Terima kasih Bu Ria. Ya, sama-sama Pak Renung, sama-sama Pak Marlon. Terima kasih ya. Ya, mungkin hasil malam ini mungkin bisa dikerucutkan ke satu topik yang nanti akan dibicarakan di agenda berikutnya, tapi lebih fokus. Terima kasih. Ya. Silahkan Bu Tini diramu sama Pak Zul. Ya, ada Pak Renung dan ada Mas Andi juga dari Sulawesi, ya, dari Makassar. Di sini ada DRN 4. Ya. Gitu. Oke. Dari saya sih mungkin itu, mungkin dari DRN yang lain, Bu Tini, Pak Derenung atau Mas Anca, ada yang mau menutup? Dan teman-teman juga kalau yang mau mengucapkan terima kasih, silakan di-unmute. Anca belum ngomong ini. Iya, Mas Anca silakan Mas Anca. Ya Bu, sorry tadi terlambat karena habis sholat tarawih juga. Nah, jadi imam Bu. Jadi imam sendiri. Ya, makasih Bu Ria udah sempat hadir sama teman-teman yang lainnya. Jadi memang kalau terkait masalah beberapa kolaborasi yang terjalin, yang terkhusus juga kalaupun yang berbagi pengalaman kita aja di Makassar ini, kita udah dari tahun 2008 bagaimana istilahnya merangkul pemerintah dalam hal ini adalah dinas lingkungan hidup, memang bukan pekerjaan yang mudah, butuh waktu kurang lebih hampir 5 tahun baru istilahnya mereka pemerintah itu bisa berkolaborasi dengan kami. Itu pun memang yang seperti tadi dibahasakan tidak ada hitam di atas putih, karena memang niatan kami pada saat itu melalui lembaga kami murni memang bagaimana sistem pemberdayaan yang dibangun dulu, karena memang yang sangat sulit itu adalah bagaimana merubah pola pikir dan perilaku masyarakat, karena kalau secara teknis memang teknologi, karena walaupun yang 3 aspek tadi memang saya lebih ke dominan ada 5 aspek yang kami bentuk, mulai dari kelembagaan, peran serta masyarakatnya, secara teknologi atau caranya, terus bagaimana pembiayaan dan regulasinya. Nah inilah 5 aspek ini yang kami coba bangun pada pemerintah, sehingga bagaimana pemerintah bisa mengambil peran juga, dan kami juga mengambil peran. Contoh keberhasilan yang paling besar saat ini adalah bagaimana kita berhasil, bagaimana meyakinkan pemerintah untuk membentuk yang namanya UPT Bank Sampah yang pertama di Indonesia. Tapi walaupun memang jujur ini udah melanggar secara regulasinya Bank Sampah yang notabene
regulasi bank sampah adalah yayasan ataukah koperasi. Tapi faktanya kami membentuk adalah UPT Bank Sampah yang dimana dinaungi langsung oleh pemerintah, yang awalnya yang didorong adalah kami, lembaga kami yang untuk mengelola kelembagaan dan bank sampah di tingkat Kota Makassar ini. Saya bilang udahlah, nggak usah. Lebih baik pemerintah, karena pemerintah juga punya peran penting dalam hal pengelolaan sampah. Jangan sampai ketika kami yang mengelola itu kan menjadi sorotan. Dan terkait masalah politik-politik tadi juga sih memang kental banget kalau di Makassar itu persoalan politik. Jadi memang kalau politik di Makassar jarang ada politik persampahan. Politik persampahan yang muncul baru tahun-tahun yang sekarang sih, yang persoalan masalah PLTSA itu yang terus ada namanya TPA Bintang 5 dan lain-lain. Saya bilang ini bukan pekerjaan mudah dengan kondisi hari ini ya. Jadi secara ini juga Bu, saya mau nanya kepada Bu Lia. Jadi memang selama ini kan mungkin udah terkenal banget BGBS ini di Bandung, dan banyak punya kolaborasi dengan komunitas. Jadi saya coba lebih kepada teknis Bu. Capaian terbesar saat ini BGBS terhadap pengelolaan persampahan di Kota Bandung itu sendiri seperti apa, dan walaupun dikaitkan dengan yang namanya Jaksrada atau Jaksana, apakah ada hubungannya dengan bagaimana tingkat pengurangan sampah dengan penanganan sampah yang dilakukan dari kegiatan-kegiatan BGBS dengan yang hubungan yang kita, di mana memang kita melakukan kolaborasi dengan pemerintah, kita punya orientasi dan tujuan yang jelas. Apalagi kalau memang olahraga kolaborasi itu ataukah organisasi itu dibuatkan semacam hitas di atas putih oleh pemerintah itu sendiri, atau semacam ada bentuk kerjasama, artinya ada targetan yang dicapai. Dan memang saya yakin itu pekerjaan berat juga bagi ketika ada hitam di atas putih bagaimana untuk bisa mencapai target yang sudah ada saat ini. Ya, itu yang tadi seperti tadi yang saya pertanyakan, memang kami pun di Kota Makassar memang kami tidak ada hitam di atas putih oleh pemerintah, tapi memang murni udahlah kita lebih kepada bagaimana pemberdayaan kepada masyarakat yang merangkul kurang lebih 15 kecamatan, 153 kelurahan, hanya 15 pendamping. Saya cuma membandingkan tadi di Bandung, satu kelurahan ada 3 pendamping. Itu sangat mewah sekali saya rasa Bu ya. Saya berharap di Kota Makassar seperti itu. Itu pun yang 15 itu bukan didanai oleh pemerintah. Itu yang kadang sebuah perbandingan, dan memang kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri di beberapa daerah berbeda-beda. Artinya bentuk sokongan dari penokohan tadi saya kira memang benar ada. Karena memang pimpinan saya memang seseorang yang bisa dikatakan sebuah tokoh juga sih di Kota Makassar terkait masalah gerakan di dunia pertambahan. Nah yang tadi sih Bu, kalau yang baik-baiknya saya udah dengar banget ya gimana, saya coba cari informasi dengan BGBS-nya, informasi dengan ini. Saya bukan mau menggali Bu sebuah keburukan dari kelembagaan seseorang atau organisasi orang, karena dari keburukan itu akan dipelajari oleh orang lain untuk supaya menjadi lebih baik. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, kalau kalian bisa tahu lah, kekurangan dalam menjalankan organisasi ini atau forum ini selama ini berhubungan dengan pemerintah itu seperti apa, dan juga tadi persoalan target-target yang ada capaian dari pemerintah yang dijalankan oleh BGBS bersama komunitas yang lainnya seperti apa, bahwa memang terintegrasi satu bersama lain ataukah memang ada tumpang tindih dalam hal bentuk kebijakan dengan teknis yang dilakukan oleh teman-teman dari BGBS. Saya kira seperti itu Bu. Mungkin kalian mungkin ya, walaupun ini penutup, saya ucapkan terima kasih banyak pada Muria dan juga para teman-teman di kabupaten dan kota yang lain. Iya. Oke, gimana Mas Jul? Gimana? Terima kasih Bung Andi. Gimana Mas Jul? Masih mau dilanjut atau kita akan gimana? Ini udah jam. Karena kita perjanjiannya cuma sampai jam 9:30 ya, waktu Indonesia bagian Barat, mungkin ya 9:30 ini nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan nanti Bu Ria bisa
berkenan hadir kembali di forum ini. Karena forum ini kan sebetulnya sangat kompleks ya, 34 provinsi gitu. Jadi memang tidak bisa pasti tidak bisa disamaratakan dan lain sebagainya. Tapi mungkin tentu saja ini bisa jadi best practice atau saling sharing tadi ya. Terima kasih untuk yang sudah sharing ya, Pak Wawan, Pak Marlon dan lain sebagainya. Ini kita memang benar-benar kenapa ada forum seperti ini, karena memang pengennya hal-hal baik atau pembelajaran-pembelajaran ini sampai ke provinsi-provinsi lain yang di luar yang memang agak sulit mendapatkan informasi-informasi gitu. Jadi memang semangatnya waktu kemarin itu kita di Bali itu adalah bagaimana provinsi-provinsi yang agak sulit mendapatkan informasi-informasi dari pusat ini bisa kita fasilitasi oleh forum-forum yang ada di masing-masing provinsi. Jadi begitu mungkin ya, terima kasih banyak. Nanti mungkin DRN akan coba, kami pihak DRN ya, 5, ada Pak Derenung, ada Mas Anca, ada Mas Jul, yang satu lagi Kang Gemal absen gitu ya hari ini. 4 sudah cukup. Nah, nanti kita akan coba ramu, mungkin bulan depan kita akan coba lagi bahas apa yang kita bisa bahas sesuai dengan apa yang tadi kita Pak Marlon ini kan ya, maksudnya ya udah bahasnya satu-satu gitu ya biar nggak pusing. Tapi kan sebetulnya ini baru pertama Bu Ria. Jadi ini pertama bahwa kita belajar dulu dari forum yang sudah ada. Apa sih permasalahannya, best practice-nya apa dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita bisa mengerucut ke satu hal. Itu sih mungkin ya. Saya mewakili semuanya mengucapkan terima kasih. Kemudian juga mari kita tutup bersama-sama dengan semangat untuk perubahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga melawan COVID, Bu. Segera selesai. Betul, mari semangat. Semangat untuk semuanya. Ya, semangat untuk semuanya. Terima kasih ya. Salam, ya, semangat dan semangat. Buria sehat-sehat ya. Ya, sama-sama. Amin. Terima kasih Pak semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam sekali di timur. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih semuanya Bu ya. Semoga Jambi lancar Bu. Ya Jambi semangat terus ya. Ya Jambi. Jambi luar biasa Jambi Bu. Jambi luar biasa. Ya.